Oleh sebab itu di hari Natal ini, ya, seperti firman Tuhan katakan membawa damai, kita boleh saling memaafkan satu dengan yang lain. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Baik, kita akan nikmati firman Tuhan khusus untuk Natal ini. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Dengan kasih Kristus kita kembali bangkit berdiri sejenak. Kita akan baca ayat ini, ayat Natal tahun 2022. Saya mulai dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sungguh sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, kalau tadi malam di malam Natal kita melihat teladan yang dilakukan oleh para gembala. Mereka orang-orang yang sederhana, tidak punya apa-apa. Sekarang kita melihat orang yang berpendidikan. Orang Majus dari timur. Pada waktu itu yang disebut dengan timur itu Syria, yang sekarang itu Irak dan Babel. Apakah dari Babel? Kita tahu kisah menara Babel, ilmu yang sangat tinggi. Mereka bisa bikin menara tower. Jadi tower-tower yang ada sekarang di seluruh dunia meniru tower-tower dulu. Sifat manusia ingin bikin satu tower simbol satu negara kota, ini lo tower tertinggi. Itu Babel, saudara. Bisa juga Irak, sebab Syria itu dalam peta itu ada sungai Tigris, ada ini, dan sekarang itu adalah Irak. Jadi jarak daripada Irak maupun daerah Babel itu cukup jauh untuk ke Yerusalem. Yerusalem dijajah oleh bangsa Romawi yang memerintah, walaupun itu bangsa Yahudi, bangsa penjajah yang memerintah yaitu Herodes. Di kota itu ada Bait Allah, dan di situ ada imam-imam. Imam-imam senjatanya, pegangannya adalah kitab Taurat. Selalu baca kitab Taurat, dan dalam kitab Taurat itu mereka tahu isinya apa.
tahu tentang nubuatan bahwa akan datang nabi besar yang akan memerintah Israel. Mereka udah hafal, tapi mereka tidak mau mencari. Dia tahu akan ada. Sebaliknya, ternyata ada ahli bintang. Bintang itu, saudara, kalau diteliti ada ilmunya khusus. Kalau ditarik dari ini artinya begini. Kalau bergerak dia begini, artinya demikian. Itu sebabnya ada ahli meramal bintang. Mereka lihat galaksi pergerakan ini. Dan kalau orang lahir pada pergerakan ini ke ini, pada bulan ini, maka dia punya bintang ini. Dan mereka memaknai bintang ini orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Dan mereka juga ahli bintang ini, saudara, mempelajari berbagai kitab. Namanya baca kitab ini, kitab ini, kitab ini. Dan salah satu juga yang tidak lepas daripada bacaan mereka adalah mendengar bahwa ada satu bangsa, yaitu Yahudi. Waktu mereka menelaah, tiba-tiba mereka melihat ada satu bintang yang berbeda. Kemudian mereka mempelajari, kok ada bintang seperti ini, selama ini nggak ada. Apa artinya? Dari kesimpulan mereka, orang-orang pintar ini bukan satu orang. Mereka mengambil kesimpulan, di daerah ini kalau melihat hitungannya ini daerahnya bangsa Yahudi, Yerusalem. Tandanya akan lahir di sana seorang raja, sebab bintangnya istimewa. Wah. Dan menurut kita, kalau kita ikuti bintang ini, kita harus menghormati dia. Apalah kita sebagai, Alkitab mengatakan, orang-orang lain menafsir 3 raja, 3 bintang itu. Kita tidak tafsirkan itu sebab tidak ada orang yang bisa membuktikan. Jadi bisa saja mereka adalah raja-raja yang terhormat dari bagian timur, bergabung bersama-sama untuk melihat raja yang lebih besar. Mereka melihat bintang, tapi mereka melihat di balik bintang ada raja. Ada raja yang luar biasa. Wah, kalau dia luar biasa, kita harus tunduk sama dia. Itu sebabnya Yesus dikatakan raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Jadi semua harus menghormati. Ayo kita pergi. Dia raja yang luar biasa. Kita ini gak ada apa-apanya. Pendek cerita, dengan bekal ilmu yang mereka artikan, mereka siap-siap menghadap raja. Apa yang kita harus siapkan? Wah, perjalanan cukup jauh, sekian ribu kilometer. Kalau dihitung-hitung jaraknya itu bisa sampai 4 bulan naik onta atau jalan kaki, sampai 1 tahun perjalanan untuk sampai ke tempat itu. Jadi tandanya adalah bintang. Kemana bintang itu bergerak ikut. Kalau siang hilang bintangnya, tunggu lagi berkemah, malam muncul lagi, berjalan lagi. Demikianlah mereka berbulan-bulan membawa persiapan. Tentu ada pengorbanan, waktu, tenaga, harta, pengawal-pengawal sebab melewati gunung-gunung, ada binatang-binatang buas, jalan yang tidak dikenal. Itu satu karavan, rombongan yang begitu banyak berjalan. Pendek cerita, mereka sampailah di kota itu. Jumpa di kota, harus lihat siapa yang memerintah di kota itu. Ini kerajaan apa? Mesti lapor. Masuk ke negara orang, kerajaan situ harus izin. Kalau sekarang mesti ada paspor. Jadi mereka harus pergi ke istana dan bertanya-tanya, Raja Herodes, ya, kami mau datang menyembah raja sebab kami telah melihat bintangnya. Firman Tuhan hari ini, saudara, penting melihat bintang. Bintang itu adalah tanda. Kami telah melihat bintangnya. Kami telah melihat tanda. Saudara, dalam hidup ini perlu kita melihat tanda-tanda. Tanda ada orang mau sakit, tanda orang mau jatuh, tanda ini anakku,
bukan anak dia. Tanda ini anak pertama, dari sekian yang kembar 5 ada tandanya, ini yang pertama. Yang ini ada tai lalatnya di sini, tanda. Tanda anak mau jadi bintang, ada. Ada tanda-tandanya. Rajin belajar. Ya sekolah, betul-betul sekolah, nggak banyak main-mainnya. Pulang sekolah, istirahat sebentar, les, jadi bintang. Tapi kalau banyak keliuran, lebih banyak keliurannya, main-mainnya, bukan menjadi bintang. Yakinlah, kalau saudara banyak main-main, tidak jadi bintang. Ya, kerja juga begitu. Kalau kerjanya bagus, kualitasnya bagus, jadi bintang. Kita perlu melihat siapa mau jadi bintang. Di hari Natal ini, siapa jemaat yang jadi jemaat bintang? Karena bintang ini penting pengertiannya. Itu sebabnya ada istilah the rising star. Wah, ini bintangnya lagi naik nih, menjadi penyanyi begini, the rising star. Wah, sekarang banyak bintang-bintang baru, sesuatu yang baru lahir. Jadi saudara, untuk memiliki anak yang jadi bintang perlu upaya. Amin, pemuda remaja. Uang enggak segalanya. Mau jadi bintang itu yaitu jangan pikirkan main-main. Sekarang ini saudara, persaingan cukup ketat. Uang enggak cukup, ilmu. Bukan mau menghina, hanya modal SMA sekarang ini sulit. Sarjananya sulit. Hanya modal tahu bahasa Indonesia dan bahasa Batak nggak cukup. Bahasa Inggris. Kalau nggak sekolah tinggi, saudara, paling tidak kursus. Amin. Ikut training ini, kalian terus meningkat. Jadi jangan pikirkan pulang sekolah main. Nggak jadi bintang. Iya, keliuran kesana kemana, nggak jadi bintang. Kita perlu melihat bintang. Bintang Bethlehem, di balik bintang ada raja baru. Ada orang yang baru lahir, raja. Anak saudara kalau menjadi harta bagi saudara, didik betul, disiplin. Ya. Karena apa? Walau sekarang kita kerja belum tentu besok, karena tambah usia kita, muncul anak baru yang lebih segar. Kita nanti terhimpit kalau modal kita itu saja. Yang udah naik, kita yang gak ada modal pengetahuan, skill, karakter, jatuh yang udah naik. Jadi mau jadi star, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Mari kita melihat yang spesial itu tanda bintang, saudara. Tanda bintang. Hari Natal adalah hari yang istimewa. Apa istimewanya hari Natal? Versi ayat ini. Yang pertama, kehadiran Raja yang istimewa. Itu yang kita hargai. Kita harus sembah dia, tinggikan dia, yaitu Yesus Kristus. Kehadiran Raja itu yang membuat istimewa. Andaikan tiba-tiba hadir dalam persekutuan kita, Raja itu, ibadah di sini luar biasa. Karena kehadiran Raja itu. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Natal spesial? Ada bintang. Mau menjadi bintang pemuda remaja? Amin. Itu baru hebat. Kalau semua jemaat di sini pada jadi bintang, dari keluarga ini ada bintangnya. Sana ada bintangnya. Kelahiran sesuatu yang baru. Saudara, di barat, batu nisan, makam itu ada 2 tanda. Salib, tanda apa? Salib tanda apa? Kristen. Iya, ini sekarang di makam. Tanda apa salib? Mati. Iya kan? Mati. Setelah mati ada tanda, kalau saudara perhatikan dalam film-film, ada tanda bintang. Setelah tanda bintang itu ada angka ditulis tanggal lahir. Muncul bintang baru. Kemudian ada tanda salib. Lahir bentuk bintang tanggal sekian. Kemudian tanda salib, meninggal tanggal sekian. Jadi bintang adalah kelahiran
Kemunculan sesuatu yang baru. Mau pemuda remaja jadi the rising star? Mau nggak? Siapa sini cita-cita mau jadi polisi? Coba angkat tangan. Kan mau jadi rising star? Gengsi. Betul, nggak mau. Sebab kamu nanti akan doakan loh. Ini penting. Main-main. Kalau mau jadi polisi, jaga kesehatan. Amin. Jaga kulit. Bolong-bolong, ada bengkol-bengkol di mana-mana. Jaga mata. Semua gigi. Main-main. Ini hantam sana, hantam sini, lecet sini, aku jadi. Nggak bisa. Mau jadi the rising star, dipersiapkan. Mau jadi dokter, ada mau jadi dokter sini? Hobi ini, nggak tahu ekonomi kami. Jangan lupa, kalau saudara pintar, beasiswa ada di mana-mana. Ya, Tuhan itu adil. Kalau pintar, ada. Jadi, be the rising star. Semua pemuda-pemudi jemaat eklesia. Amin. Amin. Tahun 2023 bermunculan bintang-bintang baru, akan terlihat dari kesaksian orang tua. Anakku udah berubah ini. Jangan lagi cerita main-main. Kesaksian yang terindah adalah keluarga si ini. Anakku udah masuk ini. Anakku udah begini. Seperti itu. Nggak ada ceritanya anakku dipukul orang di sana. Jangan kayak gitu 2023. Untung nggak pernah ada kayak gitu ya. Amin. Itu doa Bapak Gembala, saudara, supaya anak-anak jemaat itu semua anak-anak yang punya impian setinggi bintang, ya, setinggi bintang di langit. Ada persiapan. Nah, kenapa dikatakan kelahiran raja yang spesial? Seorang raja. Raja bukan raja biasa. Raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Kalau di dunia ini ada seorang raja, dia nggak bisa disebut spesial. Karena apa? Dia harus memilih, ada perdana menterinya. Dia nggak bisa kerjakan semua. Kalau di satu negara mesti dipilih siapa menteri keuangan, siapa menteri dalam negeri. Jadi dia nggak bisa mengerjakan semua. Tapi raja yang lahir yang kita rayakan di hari ini, dia bisa mengontrol semua dari surga. Akan terjadi ini, akan begini, akan begini, akan begini. Aku akan lakukan ini. Sebab dia raja di atas segala raja. Itu sebabnya kita perlu dekat raja yang maha kuasa ini, supaya kita diberkatinya. Amin. Karena dia serba bisa. Serba bisa. Itu sebabnya raja ini setelah dia besar dan dia seringkali mengucapkan kata mau ke surga, langsung dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mau sampai di sana ke rumah Bapa, tidak ada yang sampai kalau tidak melalui aku. Dia raja yang istimewa. Kemudian dia berkata juga, akulah air kehidupan. Ya, minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Sebab dengan air itu dia dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu raja yang kita rayakan di hari Natal ini. Dia juga berkata, akulah pintu. Barang siapa melalui aku, dia akan kuhantarkan ke padang rumput yang hijau. Keluar masuknya ada padaku. Dia berkata, akulah roti kehidupan. Kehidupan ada dalam dia. Bahkan dia berkata, mintalah. Minta sama aku. Carilah. Aku kasih. Ketuklah. Dia mengatakan apa yang dia mampu. Dia juga bisa berkata, dosamu yang besar itu sudah diampuni. Bahkan dia berkata kepada angin, angin diam. Maka diamlah. Dan ketika dia lihat orang bisu, dia katakannya, berbicaralah. Berbicaralah. Lazarus keluar dari kubur, keluar. Keluar orang yang mati itu. Petrus mau tenggelam. Petrus berjalanlah di atas air. Dan Petrus berjalan. Itu yang kita rayakan pada hari
Natal ini. Amin. Dia raja yang luar biasa. Jadi jangan pernah jauh daripada raja yang spesial ini di hari Natal ini. Minta kuasanya supaya bisa saudara memasuki tahun 2023 tanpa takut, sebab ada Yesus. Amin. Ini perlu saudara. Kekuatan daripada Dia. Saudara tidak perlu pikirkan tentang krisis, kata presiden ini. Bagi Tuhan memampukan kita melewati gelombang krisis itu. Selalu berharap kepada Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan berusaha menjadi bintang. Di dalam keluarga menjadi bintang, suami menjadi bintang, istri menjadi bintang, anak-anak semua menjadi bintang. Nah, itulah yang dikerjakan oleh orang Majus itu. Kami datang untuk menyembah Dia. Kemudian Raja Herodes usai. Apa? Mau menyembah Dia. Bagaimana kalian tahu Dia itu raja? Kemudian dipanggil imam-imam. Padahal Dia raja. Urusan imam, urusan gereja, urusan bait Allah bukan urusannya. Tapi pada waktu itu bait Allah dikuasai oleh raja itu. Imam-imam, mari sini. Coba teliti, apa betul yang dibilang orang ini? Dibuka Alkitabnya, Taurat. Benar yang mulia. Raja Bisnis itu akan lahir di Bethlehem. Ini tertulis di kitab ini. Kurangnya imam ini tahu akan lahir tapi tidak berusaha mencari dan menyembah. Kristen tapi tidak pergi untuk menyembah. Itu imam. Nggak pergi mencari. Udah dijelaskan di Bethlehem, orang yang jauh-jauh datang. Kita harus melihat pengorbanan usaha daripada orang Majus ini untuk mendapatkan sang juru selamat yang akan menolong mereka, yang akan memberkati mereka. Jadi saudara perlu kita melihat teladan daripada orang Majus ini. Apa yang menggerakkan mereka, apa upaya mereka untuk bisa mencapai mendapatkan Yesus Kristus itu. Akhirnya mereka pun pergilah. Mereka melihat bintang itu mulai bergerak. Mereka bergerak, berhenti di satu rumah. Di hatinya berpikir, mereka kan orang kaya, orang pintar, pasti pakaiannya pun hebat. Kalau dalam film-film dijelaskan itu mereka punya mahkota, bajunya berlapis emas juga mengkilat, membawa harta-harta mereka yang luar biasa di peti-peti, ada emas, perak, mur. Itu barang-barang yang paling berharga pada waktu itu. Waktu melihat bintang itu berhenti, katanya raja. Tapi kenapa rumah sederhana berhenti di atas rumah ini? Raja. Kita ini kan juga raja. Katanya dia raja yang hebat dalam ilmu perbintangan itu. Tapi kenapa di rumah ini? Situ bintang itu berhenti, mereka mendekati rumah itu. Dan ketika mereka permisi dan masuk, mereka melihat Maria dan anak itu, bukan bayi itu. Udah anak, udah berdiri, udah berjalan. Apa yang mereka lakukan? Ketika kita baca ayat tadi, situ sampai mereka raja, orang yang luar biasa, melihat seorang anak kecil. Itu sebabnya ketika Herodes tahu tidak pulang-pulang kembali, orang Majus itu langsung beritakan, jangan sempat lolos anak itu. Semua anak umur 2 tahun ke bawah seket, asal dia laki-laki, biar nggak hidup Mesias itu, biar kena. Itu sebabnya ketika orang Majus itu datang, bukan lagi bayi, udah mereka di rumah yang lain, udah bisa mereka mendapatkan rumah. Dan ketika mereka sampai di rumah itu, raja itu ada gengsi. Sekarang ini banyak orang kalau udah mulai kaya, gengsi, merendahkan diri. Apa yang dilakukan raja itu? 3 raja itu, mereka apa? Bersujud. Anak itu pasti heran, padahal anak kecil. Dia tahu anak kecil ini
umur sekitar 1 tahun lebih. Ya, kecil. Dia nggak remehkan. Mereka tidak bertanya, apa betul dia ini raja? Apa betul masa rubah calon raja seperti ini? Seperti ini ibunya, pakaiannya, Yusuf. Aduh, dia tidak pikir begitu. Sujud menyembah. Dan Yesus pun anak yang kecil itu pasti memberkati mereka. Nah setelah menyembah sungguh-sungguh, mereka kasih harta itu, buka harta mereka. Ini raja yang mulia, persembahanmu, kami datang jauh dari timur. Aku kasih emas. Oh ada lagi nih, ya raja. Saudara jangan pernah melihat orang dari usianya, dari kecilnya. Saudara harus tahu menghormati. Ini penting. Saudara harus tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau mau diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka mau mempersembahkan tanpa gengsi. Apa yang kita lihat yang menjadi teladan bagi kita daripada orang Majus ini? Yang pertama adalah dalam mengiring Tuhan, nomor 1 kesungguhan. Apapun dalam bertuhan juga perlu kesungguhan. Dalam mencari berkat dari Tuhan pun perlu kesungguhan. Kenapa dikatakan kesungguhan? Mau mencapai cita-cita. Tadi sengaja Bapak Gembala bertanya, mau ini, perlu kesungguhan. Bagi anak-anak jemaat yang kuliah di luar, ingat Bapak Mama tiap hari menspesialkan kalian yang merantau, menahan bagi yang tinggal di Batam. Kenapa? Ya bulan mesti store, uang kosnya, uang makannya, keperluan ini. Yang di Batam sendiri bagaimana? Paling tidak itu pengalaman kalau kami di Pastori, kirim buat ininya, ininya. Kami yang di Batam makan tak makan, semua dipres supaya anak jadi bintang. Ya, nggak main-main yang merantau ya. Yang dikuliahkan memang nggak merantau mungkin di Batam ini. Sungguh-sungguh, jangan ada yang hero. Yang sekolah, jangan pikirkan mau nonton, mau main, mau itu. Jangan. Kalau mau jadi bintang, ya jangan. Sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan mereka sungguh-sungguh? Perjalanan jauh, bulanan. Kenapa nggak sungguh-sungguh? Yalah, capek tidur di jalan. Kadang-kadang udah capek berjalan jauh, istirahat dulu. Udah sampai di tempat, cuman beberapa jam. Sembah, ini harta. Itu pulang. Kalau saudara pulang kampung, itu berapa juta perjalanan itu, sekian bulan untuk sampai. Udah sampai cuman sebentar langsung pulang. Kalau saudara pulang kampung, biaya 3 juta pulang kampung, pulang pergi. Di kampung cuma 1 jam. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Udah habis uang pulang pergi, capek. Cuma sekian menit. Tapi raja itu nggak pikirkan itu. 3 orang Majus itu nggak pikirkan. Jadi saudara, untuk mencapai cita-cita, mencapai bintang itu, berkat itu, harus ada kesungguhan. Amin. Jangan cepat putus asa, kecewa. Begininya rupanya yang kuliah itu, begininya rupanya yang mau jadi sarjana itu, begininya rupanya. Tidak ada pencapaian tanpa kesungguhan. Ini juga berarti bagi kita para orang tua, kontrol anak. Kasihan keringat saudara yang mencari itu kalau tidak dihargai. Mending kejam sama anak. Ya, ini kurang semuanya. Kita banting tulang anak tinggal jeng main. Ini pesan Natal. Sungguh-sungguh. Yang kedua, teladan ketulusan. Tulus itu penting. Kalau kita tidak tulus, kita melihat respon gak enak, kita bisa mundur. Waktu mereka berjalan, masa sih kayak gini, mau ketemu raja itu, rumahnya, orangnya seperti ini, kita kasih harta lagi sama dia. Ya, emangnya itu rajaku,
Kami di Syria atau di Irak sana punya raja. Ini raja orang Yahudi, ngapain sembah-sembah raja orang? Di negara kami ada raja kami. Tapi itulah dia melihat raja itu adalah raja menguasai seluruh dunia. Tulus. Bapak Gembala juga dalam melayani perlu selalu belajar tulus. Sudah baik sama jemaat kadang ini. Oh bisa juga kita dimaki-maki melalui sikapnya, pemberontakannya. Bisa seperti itu, tapi tulus. Mau direspon kek, mau enggak terserah, tulus. Ditahan-tahankan. Jadi ketulusan itu memang harus ada dalam diri kita. Beberapa hari yang lalu Bapak Gembala diundang pelayanan di Bintang. Pelayanan yang terakhir itu di Senggarang. Senggarang itu di seberang kota Tanjung Pinang ada Pulau Penyengat. Di samping Penyengat ada Senggarang. Senggarang itu merupakan lekukan dari Bintang atau Tanjung Pinang itu. Jadi kalau mau ke sana pakai perahu. Tiga Bapak Gembala mau ke sana, langsung dibilang si gembala itu, dia merayakan Natal tepat 50 tahun usianya. Tapi orang tuanya yang melayani juga di situ, gereja lebih besar, 80 tahun usia dia. Bilangnya begini, pastor udah di mana? Udah di ferry. Nanti pastor di situ sampai di pelabuhan, jangan turun ke terminal, tunggu di kapal, aku menjemput. Oh, betul lah. Dia video call pun nampak dia. Rupanya si gembala umur 50 tahun itu membawa perahu. Wah, itu dia si gembala itu. Bapak Gembala pun melompat dari ferry itu ke perahu. Itu perahu kami berdua saja. Dia menjalankan perahu itu. Ayo, pastor ayo. Sampailah ke Senggarang itu. Kemudian dia katakan demikian, ini Pak Jokowi yang bangun tepi-tepi pantai ini, jalan ini Pak Jokowi. Dulu di sini rumahnya di tepi laut itu semua tiang-tiangnya dari kayu. Tapi setelah Pak Jokowi kami diizinkan ngecor pakai beton. Oh, ini jalan-jalan ini tadinya kayu pelantar ini semua, sekarang udah bisa beton. Ayo kita jalan tol katanya. Ampun, naiklah ke darat, jalan. Rupanya dibawa pertama ke rumah pelayanan bapaknya, umur 80 tahun. Om Suot, orang Manado, jauh-jauh dari Manado untuk melayani orang Melayu, orang perahu, orang sampan. Sampai di situ, wah gerejanya besar sekali, kalah gereja kita ini. Di atas laut loh, di atas laut, dicor, keramik, semua. Kalau waktu malam lagi surut kering, tapi ketika pagi kita bangun gereja, keluar ada air laut. Malam itu tidur di pastori, panasnya minta ampun. Buka jendela, panas juga, pasang kipas. Sendiri Bapak Gembala sebuah. Untuk tidak ikut ibu gembala, kalau tidak kayak dipanggang lah. Ya, panas sekali. Pendek cerita, nanti kita ke gereja jam 6 siap-siap. Gereja anaknya, anak umur 50 gembala di satu gereja namanya Sungai Timun, jarak kira-kira 4 km dari pelayan bapaknya ke darat. Si om yang umur 80 tahun itu, ayo segera kita berangkat, kayak jemputan gak datang-datang ini, kita naik motor katanya. Ada motornya Combat. Saya yang bawa atau bro yang bawa? Wah, 80 tahun. Kebetulan dia sudah peka. Wah, mesti teriak-teriak. Repot juga ini. Om, biar aku aja yang bawa motor itu. Naiklah. Si om itu dibonceng. Pelan-pelan. Jauh lagi om, ya terus saja. Lama sekali. Jalannya naik turun, dingin lagi. Takut bawa orang tua. Udah 80 tahun, kelihatan cukup tua ya. Aduh, sempat jatuh si om ini bawa motor gini. Akhirnya pun sampailah kami merayakan Natal di sana.
Dalam kesaksian Bapak Gembala yang umur 50 tahun itu, anaknya punya anak satu, pastor, gereja ini kami pinjam, nggak bayar. Oh iya? Kok bisa begitu? Sudah 10 tahun kami melayani tanpa gereja milik gereja. Tanah ini adalah kapling jemaat orang Batak, anak satu. Dipersembahkannya, bukan dikasih, boleh pakai. Jadi pastorinya ada untuk anak beranak cuma satu orang, yang lain buat gereja. Oh begitu. Terharu melihat orang itu. Semua keberadaannya dikasih buat gereja. Memang dia bekerja, rumahnya buat gereja. Jadi pas berkhotbah itu Bapak Gembala merasa sangat diberkati. Yang punya tanah itu yang main keyboard, ibunya, istrinya worship leader. Baru tahu setelah selesai kebaktian. Pastor, coba kenalkan siapa yang punya tanah ini. Itulah yang main keyboard tadi. Istrinya yang mana? Ya itu yang pimpin pujian-pujian tadi. Wah. Langsung habis kebaktian pas lagi makan, salam. Orang sama, kata seorang itu gini. Abang yang punya ini gereja ini, itulah. Apalagi hartaku dalam hidup ini. Aku berdoa anakku yang satu itu jadi pendeta. Doakan mama katanya. Ada jemaat di sini bermimpi anak menjadi pendeta. Hampir nggak ada. Karena kan pikir nanti nggak ada hepeng. Sebenarnya kan nggak ada hepeng itu karena jemaat nggak kasih hepeng. Ya. Karena jemaat tidak memenuhi kewajibannya sebenarnya. Sebenarnya harusnya ada hepeng. Sebenarnya. Terus banyak gereja-gereja yang jemaatnya kuat, pasti hebat gerejanya. Karena ada hepeng. Tapi begitu pun kita melihat mereka sangat setia melayani. Waktu tiba waktu makan, jemaat lain tempatnya kasih makan. Hamba-hamba Tuhan banyak yang datang. Itu lain, tidak di kotak-kotak, ambil sendiri ini. Senang kali bercanda, saudara. Apa yang mau Bapak Gembala ceritakan, saudara? Semua mereka mengerjakan dengan tulus. Makanannya kok spesial gitu ya. Jadi Bapak Gembala tanya, itu makanan dari mana itu kok? Kayak makanan restoran, cara masaknya. Ininya. Iya, pastor. Yang ini dikasih sama keluarga sana, khusus masakan ini. Kalau yang sana, oh ini dari yang ini. Nggak ada janji iman. Semua hanya ditanya, akan hadir kira-kira sekian orang. Siapa yang mau kasih ini? Saya kasih ini. Semua beres. Saya kasih ini. Nggak terasa. Berjalan dengan baik. Pas mau pulang, mereka kasih ucapan selamat. Ada satu bungkusan khusus sudah ditulis Merry Christmas. Ada tasnya begitu. Terus dikasih ada amplop. Di dalam pas dibuka, apa hadiahnya? Cangkir. Cangkir untuk minum. Dan satu lagi kopi Arabica. Satu botol besar. Suka kan katanya seperti itu. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Gembala katakan. Jadi saudara yang nomor 2, kita mesti ada ketulusan. Ambil bagian dalam pelayanan di sini mesti ada tulus. Mau melayani tulus. Tidak ada yang protes-protes. Kalau tanpa aku nanti menjadi kacau. Jangan pernah berpikir seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kita melayani raja di atas segala raja itu. Raja yang spesial. Pemilik sidang ini. Tulus. Mau ngatur ini tulus. Mengerjakan ini tulus. Baru diberkati. Jangan minta dihormati. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus juga dia enggak dia merasa kecil ketika dia harus lahir di kandang domba. Lahir dibaringkan di palungan. Enggak marah dia. Yang ketiga, tekun. Ketekunan ini penting. Amin. Amin. Biar kita nggak pintar, tapi kalau tekun jadi.
Biar kita pintar, tapi tak tekun. Ya jalan pikirnya cepat merangkap, tapi gak tekun. Saudara, orang yang berhasil, orang yang bagaimana dalam hidup ini? Orang pintar? Terlalu banyak orang yang pintar. Tapi siapa orang yang berhasil? Ternyata orang yang punya ketahanan. Ini yang sulit ketekunan. Banyak orang pintar, tapi tidak ada ketahanan atau ketekunan. Dihantam sedikit, disinggung sedikit, jatuh. Tapi orang yang biasa-biasa saja, tapi dia karena punya ketahanan, diejek, bertahan. Ya, nggak dianggap, bertahan. Bertahan. Itu yang jadi. Banyak orang pintar, tapi nggak tahan. Goyang sedikit, udah ambruk. Goyang sedikit, ambruk. Saudara, yang bisa orang berhasil bukan kekuatan kita, tapi jadilah orang yang bertahan. Amin. Tekun. Itu nomor 1. Tekun atau bertahan. Yang terakhir, saudara, mari kita memiliki kemurahan hati. Murah hati. Dan memang murah hati itu perlu dipelajari. Memberi dengan murah hati, mendapat dengan murah hati. Seperti itu, saudara. Ingin kita mendapat kemurahan dari Tuhan? Saudara ingin mendapat kemurahan dari Tuhan? Amen. Mulai belajar murah hati. Tuhan melihat itu. Semua yang kita lakukan itu dibalas semuanya. Murah hati. Aku nanti bermurah hati sama dia. Teruslah saudara bermurah hati menabur. Satu saat yang menabur yang akan menabur terus bermurah hati. Tabur. Ya, jangan pernah hitung-hitungan. Yakinlah. Ya, mungkin saudara menuai yang orang tabur. Mari kita bangkit berdiri, saudara.